teman-teman semua yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya selalu berdoa teman-teman dan guru-guru kelas tunas muda selalu diberikan kesehatan, selalu dalam perlindungan Tuhan, khususnya di masa pandemi ini ya, dimana kita harus terus menjaga kesehatan kita. Teman-teman sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Kita patut mengucap syukur karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu meskipun masih dalam online ya. Saya bersyukur bagi teman-teman yang tetap setia meskipun kita belum dipertemukan secara langsung ya. Kita selalu berharap bahwa keadaan ini boleh segera berakhir karena kehendak Tuhan, dan kita boleh bertemu kembali, kita boleh bersama-sama menikmati kebersamaan melalui tatap muka. Ya, hari ini kita sudah menginjak ke pelajaran 9 ya. Mungkin sebelumnya kita mau mengingat dulu pelajaran yang ke-8 yang kemarin sudah disampaikan Ibu Ruth ya. Pelajaran minggu kemarin kita belajar tentang menghidupi gaya hidup mengampuni ya, dimana kita belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan kita belajar mengampuni sampai tuntas sehingga tidak ada akar pahit dan dendam kepada orang lain. Nah, minggu ini kita belajar tentang kesiapan menghadapi kematian. Nah, sebelum kita mulai, kita akan memulai dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini. Kami boleh kembali berkumpul meskipun kami belum bertatap muka, tapi kami mengucap syukur karena kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan waktu kami belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau yang hadir di dalam persekutuan kami. Engkau yang akan hadir di dalam pikiran dan hati kami sehingga kami boleh mengerti firman yang kami pelajari pada pagi hari ini dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, silahkan teman-teman yang mungkin ingin menyiapkan peralatan Alkitab, alat tulis, teman-teman mungkin bisa persiapkan dulu. Kemudian untuk persembahan, teman-teman bisa persiapkan dan masukkan ke dalam tempat persembahan masing-masing ya. Dan sambil kita mempersiapkan hati, pikiran, dan peralatan, sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah pujian dengan judul Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu. Nah, teman-teman, minggu ini atau hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul kesiapan menghadapi kematian. Ya. Nah, mungkin teman-teman pernah menghadiri pemakaman atau kita pernah mendengar ucapan yang diucapkan dari tamu kepada keluarga yang berduka. Ya, kira-kira
pasti ada kalimat rest in peace ya, atau ada harapan atau doa yang disampaikan kepada keluarga bahwa orang yang telah meninggal tersebut mempunyai kehidupan yang tenang di sisi Tuhan ya. Nah, dari ucapan-ucapan yang mungkin sering kita dengar itu menggambarkan adanya kehidupan setelah kematian ya. Nah, tetapi kita sebagai orang percaya, apa sih yang perlu kita yakini berkenaan dengan kematian ya. Nah, mungkin teman-teman bisa buka di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai yang ke-18, kemudian dilanjutkan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang ke-10 ya. Nah, kematian merupakan peralihan dari dunia nyata ke dunia yang baru ya, artinya kita berpindah dari satu dunia ke dunia yang lain ya. Nah, seperti kita tahu bahwa kematian secara jasmani itu tidak bisa dihindari ya, setiap orang itu pasti akan mengalami kematian jasmani ya. Nah, tetapi sebagai orang percaya ya, sebagai orang percaya pasti kita harus mempunyai sikap yang berbeda ya, sikap yang berbeda di dalam menghadapi kematian, karena kadang kita pernah mendengar bahwa ada orang yang takut mati gitu ya. Nah, mungkin ketakutan tersebut mungkin karena ada banyak harapan yang mungkin belum terlaksana di ketika kita hidup, atau mungkin ada keluarga yang mungkin kita khawatir ketika kita tinggalkan dan sebagainya. Jadi ketakutan-ketakutan itu mungkin akan ada di dalam hati kita masing-masing ya. Nah, tetapi sebagai orang percaya, Paulus di dalam 2 Korintus ini menasihatkan bahwa kematian itu adalah hal yang pasti dan itu sesuatu yang tidak perlu ditakutkan ya. Nah, kenapa sih Paulus bisa berkata bahwa kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan ya. Nah, di dalam Alkitab itu disampaikan beberapa tentang kematian ya. Nah, di sini dicontohkan di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan bahwa kematian adalah kelepasan dari aneka kesulitan di dunia ini ya. Kemudian ada di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5, mungkin teman-teman bisa catat dulu ya. Nanti bisa dibaca mungkin setelah ini. Dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai yang ke-5, di situ dikatakan bahwa kematian adalah kelepasan dari tubuh duniawi supaya dikenakan hidup dan kemuliaan surgawi. Kemudian ada juga di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15 bahwa kematian jasmania sebagai tidur ya. Kemudian ada di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-13, di situ dikatakan kematian adalah perhentian dari pekerjaan dan penderitaan dunia ya. Kemudian ada juga di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-23, di situ dikatakan kematian menjadi pintu masuk ke hadapan Allah yang hidup ya. Nah, jadi di sini dari ayat yang tadi saya sampaikan bahwa kematian itu adalah kelepasan dari perihal dunia ya. Setelah kematian orang tidak perlu bersusah payah bekerja untuk misalnya untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian ketika kita meninggal secara jasmani juga kita tidak akan membawa sakit penyakit yang mungkin kita alami di dunia dan sebagainya ya. Nah, jadi di sini adalah kelepasan dari duniawi ya. Nah, secara tubuh kita ada
jiwa dan raga ya. Nah, kematian secara jasmani itu adalah kematian secara raga ya. Nah, jadi ketika kita membaca ayat ini, kita mendapatkan penguatan bahwa kematian itu adalah sesuatu yang tidak perlu kita takuti ya, karena tadi kematian merupakan kelepasan dari tubuh secara raga dan kita menuju ke kehidupan yang baru ya. Nah, jadi kematian di sini Paulus memberikan pelajaran bagi kita bahwa kematian itu adalah bukan akhir dari segalanya ya. Nah, Paulus menasihatkan kepada jemaat Korintus ya di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18, kemudian dilanjutkan di pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai yang ke-10 ya. Nah, mungkin teman-teman bisa saya bacakan di dalam ayat yang ke-16 ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, di sini Paulus menguatkan kita bahwa Paulus ini tidak tawar hati atau tidak putus asa ketika dia terus mengalami kemerosotan secara manusia lahiriah ya, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa secara usia ketika manusia sudah beranjak secara umur itu pasti akan mempengaruhi secara jasmani kita juga ya. Nah, kemudian dari ayat yang ke-16 ini Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus percaya bahwa manusia atau kita semua secara batiniah atau jiwa itu dibaharui setiap hari ya. Nah, bagaimana kita memperbarui setiap hari? Tentunya kita dengan selalu mendekat kepada Tuhan melalui berdoa. Kita banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian membaca Alkitab ya. Nah, kemudian ayat yang ke-17 ya, saya bacakan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami ya. Nah, di ayat yang ke-17 ini Paulus menganggap bahwa penderitaan yang dialami di dunia itu adalah ringan ya, dan hanya sementara ya. Kemudian Paulus percaya bahwa penderitaannya mengerjakan kemuliaan baginya ya. Ya, seperti kita tahu bahwa Paulus setelah bertobat dia menjadi seorang yang giat di dalam memberitakan firman Tuhan ya. Dan di dalam memberitakan firman Tuhan tersebut ada banyak proses dan peristiwa yang harus dilalui oleh Paulus, dan kita tahu atau ketika kita membaca kisah Paulus bahwa terkadang ada penolakan, terkadang ada Paulus dipenjara ya. Itu merupakan hal-hal yang tidak enak ya ketika kita mengetahui keadaan-keadaan tersebut ya. Tetapi di sini Paulus menganggap bahwa penderitaannya adalah sementara, dan Paulus percaya bahwa penderitaan yang dia alami di dunia itu mengerjakan kemuliaan baginya ya. Artinya mengerjakan hal yang bersifat kehidupan yang selanjutnya ya, persiapan untuk kehidupan yang selanjutnya ya. Nah, kemudian di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama saya bacakan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia ya. Nah, di sini Paulus
bukan saja tidak takut mati, tetapi lebih rindu kepada kematian ya, karena di Paulus meyakini bahwa di kehidupan selanjutnya itu akan lebih menyenangkan, atau di sini dikatakan bahwa Allah menyediakan sebuah tempat kediaman di surga bagi kita ya. Nah, mendengar kata surga pastilah kita tahu bahwa surga adalah tempat Allah ya, tempat Allah. Di sana juga ada banyak sukacita yang akan kita alami ya. Nah, jadi Paulus memberikan gambaran kepada kita bahwa kematian itu tidak mengakhiri segalanya, tetapi memulai kehidupan yang baru di tempat yang sudah disediakan Allah ya. Nah, kemudian di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-8 saya akan bacakan. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan ya. Nah, dalam ayat ini Paulus tidak takut mati karena Paulus percaya bahwa ketika tubuhnya sudah meninggal atau mati, dia langsung masuk ke dalam kerajaan surga ya. Nah, jadi dari sikap Paulus ini atau teladan yang diberikan dari Paulus ini, kita dapat mengetahui bahwa kematian itu merupakan sebuah kepastian ya, tidak bisa dihindari oleh manusia siapapun ya. Tetapi kematian ini merupakan sebuah proses kehidupan ya. Jadi oleh karena itu kenapa di sini atau hari ini mungkin pelajaran kita adalah kesiapan menghadapi kematian ya. Nah, jadi kita perlu mengetahui bahwa ada jaminan hidup kekal yang dijanjikan Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya ya. Sehingga kita sebagai orang percaya sudah tidak takut lagi ya, tidak takut lagi menghadapi sebuah kematian, karena kita tahu bahwa kematian adalah kematian raga ya, raga atau secara jasmani, tetapi jiwa kita itu bersama dengan Tuhan di surga ya. Nah, selain meneladani sikap Paulus di dalam menghadapi kematian, kita dapat bersikap benar ya, bersikap benar apabila atau ada orang-orang yang membicarakan tentang kematian ya. Nah, jadi di sini kita juga akan di dalam Alkitab pun juga dikatakan bahwa ada beberapa yang penjelasan tentang kematian yang sifatnya menghibur ya. Jadi teman-teman mungkin bisa baca di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15 ya, mungkin saya bacakan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya ya. Tentu saja ini menguatkan bagi keluarga yang mungkin ditinggalkan ya, sehingga keluarga mungkin sedih itu pasti ya ketika kita kehilangan orang yang kita kasih. Tetapi dari ayat ini menjadi penghiburan bagi orang yang atau keluarga yang ditinggalkan dengan meyakini bahwa Tuhan menantikan orang yang dikasihinya untuk bersama-sama di surga ya. Nah, kemudian di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-24 ya. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan ya. Nah, jadi di situ sekali lagi bahwa kematian ya, atau setelah kematian yang dialami oleh manusia itu ada kelanjutan di dalam
kehidupan yang selanjutnya dan di dalam kemuliaan di surga, ya. Kemudian di dalam Lukas 23 ayat yang ke-43, di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya. Nah, kita yakini, kita sebagai orang percaya, pasti kita ketika kita meninggal secara jasmani, kita sudah ditunggu oleh Tuhan untuk bersama-sama di dalam Firdaus, ya. Kemudian di dalam Filipi 1 ayat yang ke-23, di situ dikatakan keberangkatan berbahagia untuk diam dengan Kristus, ya. Kemudian ada ayat lagi di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-8, ya. Keadaan suka beralih untuk menetap kepada Tuhan, ya. Nah, jadi di sini ketika kita mengetahui bahwa kematian bukanlah sebuah akhir dari sebuah kehidupan, ya, tetapi kematian adalah sebuah proses dari kehidupan untuk menuju kepada sukacita yang abadi bersama Tuhan, ya. Nah, jadi dari sini kita belajar bersama-sama bahwa ketika kita meyakini adanya kehidupan yang selanjutnya, kita tidak tawar hati seperti nasihat yang disampaikan kepada Paulus, ya. Karena kita tahu bahwa setiap hari kita pasti di dalam kehidupan kita pasti menghadapi tantangan, kita pasti ada masalah yang terjadi atau ada banyak pergumulan yang kita hadapi, ya. Nah, jadi di sini Paulus mengajarkan bahwa ketika kita hidup jangan tawar hati, ya. Jangan tawar hati, kita harus bisa selalu mengusahakan di dalam setiap kehidupan kita itu kita bisa mempersiapkan kemuliaan untuk bersama-sama hidup bersama Tuhan di surga setelah kita mati secara jasmani, ya. Nah, jadi di sini tantangan di dalam buku pelajaran, ya, kita bisa berkomitmen atau kita bisa mengatakan dengan tegas bahwa aku siap mati, ya. Artinya kita tidak ada ketakutan lagi untuk menghadapi sebuah kematian, ya. Nah, tentu saja ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, ya, kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa mengerjakan kemuliaan selama kita hidup, ya, seperti yang tadi disampaikan Paulus, ya. Nah, jadi kita perlu mempunyai iman yang benar juga kepada Tuhan sehingga kita mempunyai kehidupan yang selalu dekat dengan Tuhan, ya. Salah satunya dengan membaca Alkitab, ya. Kemudian kita bisa merenungkannya, kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan, dan kita selalu bisa mendekat dengan Tuhan, dan kita bisa mempunyai kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi itu yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, ya. Kita akan mengakhiri, ya. Dan jangan lupa minggu depan kita masih akan tetap bertemu di dalam sekolah minggu, ya. Dan kita akan mengakhiri di dalam doa. Dan saya selalu menyampaikan bahwa mungkin teman-teman jika ada yang mempunyai pergumulan atau misalnya ada yang mau didoakan, mungkin bisa disampaikan di dalam WA group, atau mungkin lebih nyaman dengan salah satu guru, ya, sekolah minggu, boleh WA secara pribadi
disampaikan untuk bisa kami doakan. Nah, kita akan mengakhiri, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari hari ini, dan izinkan kami boleh berkomitmen bahwa kami tidak ada ketakutan untuk menghadapi kematian, dan kami boleh mengetahui bahwa setelah kematian ada kehidupan di mana kami boleh bersuka cita di dalam surga-Mu, dan kami juga boleh mempersiapkan selama kami diberi kesempatan hidup, kami boleh selalu mendekat kepada Engkau, kami boleh merenungkan firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa bagi teman-teman kami, murid-murid di dalam Tunas Muda. Engkau yang akan menuntun setiap langkah kehidupan mereka untuk menuju kepada kehendak-Mu. Jaga setiap langkah mereka Tuhan, supaya dijauhkan dari segala dosa, dan Engkau yang akan menuntun setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon ampun dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.